ketemu lagi dengan Ibu Yeni. Di sini materi kita adalah materi terakhir di bab 1. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Yuk kita mulai. Baik, pada kesempatan ini interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Nah, semua pergerakan itu dapat menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Nah, perubahan apa saja yang terjadi akibat interaksi antar ruang dan apa saja akibat yang ditimbulkannya? Yuk, sama-sama kita cari tahu. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Nah, semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Misalnya, jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan, bukan? Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita bahas apa saja sih berbagai perubahan yang disebabkan akibat dari interaksi keruangan. Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nah, pemusatan aktivitas tersebut membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagai besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencarian. Karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam, maka jenis pekerjaan juga berkembang. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, berubah menjadi pekerjaan lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Dengan meningkatnya pergerakan orang, barang, dan informasi, maka pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, dan pusat-pusat perdagangan akan terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh. Misalnya, gaya busana artis Korea ditiru oleh masyarakat Indonesia. Baik, yang terakhir yaitu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi penduduk dari yang awalnya relatif seragam berubah menjadi beraneka ragam. Misalnya di suatu wilayah sebagian besar etniknya Sunda, kemudian berkembang lama-kelamaan menjadi beragam etnik. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri materi kita di bab 1 ini. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya.
Terima kasih.